Shalom, selamat malam semuanya, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Shalom, selamat malam. Selamat malam, puji nama Tuhan. Malam hari ini kita berdoa Bapak Ibu, dan sebelum kita berdoa tentunya kita menyiapkan hati kita. Kita berdoa malam hari ini dengan penuh semangat, penuh keyakinan kita pasti diberkati oleh Tuhan dan doa kita dijawab oleh Tuhan. Amin. Hanya dekat kasih-Mu.
atas pertolongannya, penyertaannya yang boleh kita rasakan sepanjang hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Malam hari ini kami boleh berdoa memuji Tuhan, kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa, punya Tuhan yang begitu baik, mengasihi, melindungi kami, menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Tidak ada balasan dari kami selain hanya memuji dan memuliakan nama-Mu, seperti pujian yang kami naikkan tadi Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, Engkau boleh memulihkan hidup kami, Engkau boleh bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang pertama kita berdoa agar dunia bersatu dan secara khusus Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kita memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan menghentikan wabah ini, agar Tuhan menjauhkan kita dari wabah ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa kiranya kami semua warga negara Indonesia boleh bersatu hati, boleh bergandeng tangan, memberikan ide-ide yang terbaik, memberikan tenaga dan memberikan apapun untuk mendukung setiap apa yang menjadi keputusan-keputusan dari pemerintahan kami Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan jajarannya. Kiranya mereka juga boleh melakukan setiap tanggung jawab mereka dengan baik. Kami berdoa kepada Tuhan. Kiranya lewat wabah ini bangsa kami boleh bersatu. Bangsa kami benar-benar memiliki kesatuan hati untuk mengerjakan setiap tanggung jawab mereka di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk para dokter dan suster yang khususnya ditugaskan menangani kasus COVID-19 ini, agar mendapat kekuatan kesehatan, perlindungan daripada Tuhan dan juga keluarganya yang di rumah, supaya yang di rumah sakit supaya juga ditolong oleh Tuhan, dan mungkin juga adanya mungkin para dokter juga lagi sakit. Kita berdoa supaya Tuhan memulihkan. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, kami berdoa juga untuk para dokter, para suster yang tadi ini bekerja juga. Kiranya Engkau juga ya Tuhan yang melawat mereka, yang menjaga mereka. Engkau memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka untuk mengerjakan setiap tugas tanggung jawab mereka ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, memang tugas ini tidak berat, mempertaruhkan nyawa Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau yang menjaga mereka, yang membungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, sehingga para dokter dan para suster ini boleh sehat dan mengerjakan tanggung jawab mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jagai mereka. Kami berdoa kiranya dalam menjalani setiap tugas tanggung jawab mereka juga mereka penuh sukacita, mereka penuh ketelitian, dan mereka penuh semangat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Yang ketiga, kita berdoa supaya para pemerintah tetap sehati untuk melaksanakan setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka, mulai dari pusat sampai ke RT, RW, sampai kita sebagai masyarakat. Karena kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ke dalam tangan-Mu supaya para pemerintahan kami, mulai dari pemerintahan tertinggi sampai RT, RW, boleh sehati, bergandeng tangan. Apa yang sudah menjadi himbauan-himbauan dari pemerintahan yang teratas, kiranya pemerintahan yang terbawah juga mereka mengikuti, mereka menjalankan setiap tugas mereka, setiap tanggung jawab yang sudah diberikan mereka menjalankan dengan baik. Dan kami sebagai masyarakat juga kami taat, kami melakukan apa yang sudah menjadi himbauan-himbauan dari pemerintahan kami. Kami sadar dan kami yakin melalui mereka Tuhan juga bekerja supaya lewat mereka juga wabah ini tidak kenal sama kami, sehingga semua yang menjadi himbauan itu menjaga jarak, pakai masker, dan melakukan cuci tangan, dan semuanya itu Bapak, kiranya kami juga boleh melakukannya, dan semua para pemerintahan kami sampai RT boleh untuk memberikan kesehatan bagi mereka juga Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Kita doakan agar dana-dana yang dibutuhkan untuk menyediakan setiap alat-alat kesehatan dan obat-obat boleh tercukupi dan tersalurkan dengan baik. Kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk setiap dana-dana yang dibutuhkan
Kami berdoa dalam nama Yesus untuk menyediakan obat-obat, untuk menyediakan setiap alat-alat kesehatan, dan kami berdoa supaya juga obat-obat dan alat-alat ini dana-dana yang dibutuhkan boleh tersalurkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pemerintahan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya semua yang dipikirkan ini juga kami sebagai masyarakat, kami tetap mendukung pemerintahan kami, Tuhan. Terima kasih untuk segala sumbangan-sumbangan yang diberikan sebagai donasi, Tuhan. Berkati setiap mereka, Bapak Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan Yesus kau. Kau memberikanku
Engkaulah yang membimbing kami. Tak ada satupun yang menjauhkan kami dari kasih-Mu ya Bapa. Dan karena firman yang kami dengar malam hari ini berbicara di hati kami Tuhan. Karena kami boleh mendengar, kami boleh tahu dan melakukan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang mengalami kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, malam hari ini saya rindu kita membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Di depan layar kita sudah ada, Bapak Ibu boleh dibuka di HP masing-masing. Boleh juga Bapak Ibu baca di layar yang sudah ada di depan kita. Yosua pasal 6 ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama 2 ya. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan meruntuh kota itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita mendengarkan sebuah cerita dan kita merasakan juga ada penyertaan Tuhan, yaitu cerita tentang runtuhnya tembok Yeriko. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, orang Yeriko sangat mempercayai tembok yang begitu hebat, tembok yang begitu kuat sebagai pertahanan mereka. Bapak Ibu Saudara, jika ada musuh atau jika ada segala sesuatu. Namun Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tembok ini, tembok luarnya ada berukuran 6 kaki atau 1,8 meter. Sedangkan tembok dalam 12 kaki atau 3,6 meter, Bapak Ibu. Maka jarak antara tembok luar dan tembok dalam itu adalah 12 sampai 15 kaki atau 3 sampai 6 meter, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu jaraknya Bapak Ibu. Sedangkan tinggi tembok ini adalah 30 kaki atau 9 meter, Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, inilah yang menjadi kekuatan, yang menjadi pertahanan oleh orang-orang Yeriko yang mereka anggap ini adalah hebat sekali, Bapak Ibu Saudara. Namun Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, berdasarkan ukuran tersebut maka tidak akan mungkin bangsa Israel akan merobohkan tembok yang begitu kuat, yang begitu kokoh, yang begitu tebal. Tidak akan mungkin mereka bisa merobohkannya, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Tidak akan mungkin bisa hancur dengan ribuan suara sangkakala dan teriak atau sorak-sorai orang banyak itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, tembok yang hebat, yang tebal, yang kokoh itu ternyata bisa dirobohkan, Bapak Ibu Saudara. Namun Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, siapa yang bekerja di balik semuanya ini? Tuhan yang bekerja, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama yang boleh kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan tadi, kita membaca ayat yang ke-10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah mendengarkan suaramu, sekata-kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tembok itu boleh runtuh, boleh roboh, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena kenapa? Karena bangsa Israel mereka taat terhadap firman Tuhan. Kota itu dapat direbut karena ketaatan bangsa Israel terhadap firman Tuhan, dan iman mereka akan kuasa Tuhan yang begitu ajaib, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang ke-10 tadi, Yosua menyuruh bangsa itu jangan sampai mereka ngomong, jangan sampai mereka berteriak sebelum ada aba-aba. Jadi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, sebelum runtuhnya tembok Yeriko
bangsa Israel diperingatkan oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan lewat hambanya Yosua, supaya bangsa ini apa? Bangsa ini melihat keajaiban Tuhan, supaya bangsa ini melihat dan merasakan karya Tuhan lewat runtuhnya tembok Yeriko ini. Jadi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kita belajar satu hal dalam hal ini. Terkadang belum melakukan sesuatu, kita dalam hidup kita sudah terlalu banyak ngomong, terlalu banyak ngoceh, terlalu banyak bersungut-sungut. Terkadang perlu ada harus kita diam dalam hidup ini. Ya. Kita harus diam, apa yang Tuhan sampaikan kita harus ikuti. Kalau disuruh diam, diam. Kalau disuruh bergerak, kita bergerak. Kalau disuruh bernyanyi, bersorak-sorai, kita bersorak-sorai. Nah, disitulah bukti ketaatan bangsa Israel. Disitulah mereka, bangsa ini membuktikan ketaatan mereka terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Yosua kepada mereka. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-30 dikatakan di sana, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Penuh dengan proses untuk meruntuhkan tembok ini. Bukan karena bom, bukan karena ada alat, Bapak Ibu Saudara. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara. Hanya karena dikelilingi bangsa ini selama 7 hari lamanya. Dan mereka tidak bersuara selama itu sebelum ada aba-aba sama Yosua. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara. Inilah pekerjaan Tuhan di luar apa yang kita pikirkan. Disinilah dituntut yang namanya sebuah ketaatan. Mungkin bangsa Israel ketika dibilang kamu jangan ngomong, kamu jangan berteriak sebelum aba-aba, mungkin mereka bersungguh-sungguh apa sih? Ya biasanya kita berteriak, biasanya ngomong. Nah, di situ Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Kita dituntut untuk taat, walaupun tidak sesuai dengan harapan hati, walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Bukti dari ketaatan inilah yang terjadi di depan mereka, Bapak Ibu Saudara. Runtuhnya tembok Yeriko yang begitu tebal, yang kokoh, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di depan mata bangsa Israel, tembok itu kan ke depan banyak pergumulan, ada tembok-tembok yang tidak bisa kita lewati dalam hidup ini. Ada masalah yang begitu berat yang tidak bisa kita selesaikan. Ada ketidaknyamanan hati kita di saat kita diberikan sebuah tugas tanggung jawab, mungkin bisa itu menjadi tembok bagi kita Bapak Ibu Saudara, sehingga kita tidak bisa melihat karya penyertaan Tuhan, kuasa Allah yang begitu dahsyat di dalam hidup kita. Karena kenapa? Karena kita lebih melihat tembok yang ada di depan mata kita. Kita lebih melihat masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan yang sedang ada di depan kita. Yang sesungguhnya masalah itu, disitulah kita melihat Allah bekerja, Allah melakukan karyanya, Allah melakukan caranya sendiri untuk membuat kita yakin bahwa masalah itu tidak sebesar yang seperti yang kita pikir. Bahwa masalah itu dapat selesai. Nah, di sini yang namanya kunci ketaatan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berbicara kepada bangsa Israel di Yosua pasal namanya ke-20 tadi. Ketika ada apa-apa baru kamu bersorak-sorak. Ketika ada apa namanya kode baru kamu berteriak. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika kita bertindak tanpa ada sesuatu aturan, maka kita salah, sudah pasti. Ya. Ada aturan, Bapak Ibu Saudara. Maka bukti dari ketaatan, bangsa Israel melihat karya Allah yang ajaib. Nah, demikian saya dan Bapak Ibu yang saat ini sedang menonton, pasti kita juga akan bisa merasakan karya Allah itu yang ajaib. Asalkan apa? Melihat dan taat apa yang sudah menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu
diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah Tuhan memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Cara Allah yang selalu ajaib, hanya dengan mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari berturut-turut akan runtuh. Tak masuk akal secara pikiran manusia, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Bagaimana bangsa ini bisa merasakan kemenangan, bisa melihat apa yang ada dalam tembok Yeriko, mereka happy, mereka bersorak-sorai. Kekuatan apapun yang dimiliki atau yang dibangun oleh manusia tidak akan mampu bertahan lama, Bapak Ibu Saudara. Tembok ini dibuat begitu kuat, begitu kokoh, tapi tidak akan pernah bertahan lama kalau Tuhan yang bekerja. Itu hanya sementara, Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang kita banggakan dalam hidup ini? Tembok-tembok apa yang kita banggakan dalam hidup ini yang membuat orang mungkin bisa takut dengan kita? Mungkin temboknya adalah kita pintar, kita kaya, kita hebat. Mungkin itu tembok-tembok yang kita sudah bangun. Tetapi semuanya itu akan sia-sia, Bapak Ibu. Kenapa kita manusia terbatas? Mungkin kita saat ini ada tembok di rumah kita masing-masing keliling oleh pagar, Bapak Ibu Saudara. Tidak akan bisa menahan pencuri kalau memang dia mau mencuri, Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya dan Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan apapun yang kita miliki tidak akan bisa bertahan dalam hidup ini, saudara. Orang Yeriko sudah mengalaminya. Tembok yang mereka bangun juga tidak menjadi sebuah tembok pertahanan mereka melawan musuh. Jadi kalau Allah bekerja dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, begitu ajaib dalam hidup kita ini. Yang tidak pernah terpikirkan, yang tidak pernah muncul dalam hati kita, dan tidak pernah terdengar kalau Allah yang bekerja, tak ada satupun yang bisa menghalangi, yang bisa membatasi, yang bisa menutup pintu kalau Allah masuk dalam hati kita. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang menjadi pergumulan kita, perenungan kita malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita masih membangun tembok-tembok yang sesungguhnya tembok itu tidak ada bergunanya bagi hidup kita sebenarnya, tapi hanya membuat kita jauh daripada Tuhan? Yang kedua, atau justru kita melihat tembok itu lebih besar, atau justru kita melihat masalah itu lebih besar, melihat pergumulan itu lebih besar, sehingga kita terhalang melihat karya Allah yang ajaib, pertolongan Tuhan yang dahsyat, penyertaan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kita. Bangsa Israel sudah mengalaminya sendiri, Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu dan saya ada sedang saat ini menonton. Jadi kalau kita benar-benar mau merenungkan apa yang sudah pernah dialami oleh bangsa Israel malam hari ini pun, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Jangan pernah ragu dan jangan pernah khawatir. Jangan pernah bimbang. Kalau Allah yang bekerja, kita menjadi pribadi-pribadi yang mengalami kemenangan. Amin. Kita menjadi pribadi yang menikmati penyertaan Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan baca ayat yang ke-20 ini. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan suara yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing, langsung ke depan dan merebut kota itu. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Kesempatan kita memuji Tuhan, kesempatan kita mendengarkan firman Tuhan, kesempatan kita berdoa, ini yang menjadi kekuatan iman kita. Ini yang menjadi kekuatan iman kita untuk menjalani hidup kita di dalam dunia ini, supaya kita kuat, supaya kita hebat, supaya kita tidak pernah bimbang, tidak pernah tergoyahkan dengan segala pergumulan, dengan segala masalah hidup ini. Mari kita serahkan di dalam Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Selamat merenungkan dan selamat melakukan dalam hidup kita masing-masing. Saat ini kita terus berdoa, Bapak Ibu Saudara. Kita doakan agar orang-orang percaya tetap beriman dan lebih dekat dengan Tuhan, serta melakukan setiap himbauan dari pemerintah. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini. Mengingatkan kami betapa pentingnya kami mengedepankan Tuhan, mengadakan Tuhan
Demikian kami berdoa untuk kami sebagai orang-orang yang percaya Tuhan. Dengan situasi dan kondisi yang kami alami saat sekarang ini, kiranya iman kami, iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Iman kami, iman yang selalu kuat, iman yang terus berharap kepada Tuhan. Kami berdoa juga supaya kami menjadi warga negara yang taat, mengikuti setiap himbauan-himbauan dari pemerintahan kami. Sehingga hal ini pun juga kami boleh menjaga diri kami untuk bisa tidak kena virus corona ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seterusnya kita doakan perekonomian bangsa dan negara kita supaya pulih kembali. Demikian juga perekonomian setiap jemaat agar dapat berjalan seperti biasa. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak dalam surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga untuk perekonomian bangsa dan negara kami saat ini. Dengan virus corona ini Tuhan, kami mengalami penurunan secara perekonomian. Berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, pulihkan kembali apa yang sudah dipikirkan oleh para pemerintahan kami. Engkau tolong juga mereka, Engkau bukan jalan. Demikian kami juga sebagai jemaat-Mu, kiranya kami juga Tuhan, secara perekonomian kami mengalami juga hal yang sama. Di usaha pekerjaan kami masing-masing setiap harinya, kiranya Engkau ya Tuhan yang menguatkan kami, sehingga apapun yang kami miliki bisa juga kami jual dan bisa kami beli, dan menjadi kebutuhan kami bisa tercukupi. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa-Mu, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa-Mu, ku rasakan kehadiran, curahkanlah karena kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini dengan iman kita Bapak Ibu Saudara. Kita percaya Tuhan akan mencurahkan kasih-Nya dalam setiap kehidupan kita. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa-Mu, ku rasakan kehadiran, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, curahkanlah, curahkanlah
tidak terjadi sekarang ini. Kita terus berdoa Bapak Ibu Saudara untuk jemaat kita yang ada di pos Lampung, supaya juga Tuhan memelihara, dijaga oleh Tuhan. Demikian juga kita berdoa untuk Sinode GAK Palembang, bahkan juga jemaat GAK Palembang dan para pelayan Tuhan yang ada di sana, agar Tuhan juga menolong ya, supaya semua pelayanan boleh berjalan dengan baik. Dan saya juga berdoa untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya juga saat ini melihat kami, saya akan berdoa. Saya percaya dengan iman kita bersama, apapun pergumulan kita, apapun yang kita alami, mari kita membawanya di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh jemaat kami yang saat ini juga boleh bersama dengan kami mendengarkan firman, memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk keluarga Kenopi bersama dengan Ii, bersama dengan Susu dan Cekuste dan Kopili. Tuhan berkati keseharian mereka, pekerjaan mereka masing-masing, usaha toko yang sudah Kau berikan ini boleh terus lancar hari lepas hari ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga dari Koani bersama dengan Cianita dan juga untuk El, adik kami Panpan dan juga Ahun. Tuhan berkati keluarga ini, orang tua kami juga ada di sana, Tuhan sertai masa depannya. Dan kami berdoa untuk setiap pekerjaan mereka hari lepas hari Bapak. Kiranya juga Engkau yang menyertai, yang menolong apapun yang menjadi pergumulan. Kiranya Engkau juga menjadi jawaban bagi mereka. Demikian juga untuk kedua adik kami, El dan Panpan, berkat pertumbuhan baik secara jasmani dan rohani. Mereka semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai kedua orang tua mereka. Demikian juga kami berdoa untuk Eli, Tuhan berkati kesehatannya, terus berkati dia dalam pekerjaannya, imannya bertumbuh di dalam Tuhan. Apapun pergumulannya, apapun yang dia rindukan dalam hidupnya Tuhan, boleh juga Engkau yang mengabulkan dalam kehidupannya. Demikian juga kami berdoa untuk Cembeli, Tuhan berkati juga untuk pekerjaannya, untuk kesehatannya, bahkan pelayanannya, bahkan apapun yang menjadi kerinduannya dalam hidupnya. Kami berdoa dalam nama Yesus, pasti Tuhan akan jawab. Demikian juga hamba berdoa untuk keluarga Kumili. Terima kasih pada saat ini pun berada di Lampung dalam pekerjaan, Engkau tolong sertai Tuhan. Demikian kami berdoa juga untuk istri Yesucem dan adik kami Liam yang ada di Palembang. Tuhan berkati, Tuhan tolong apapun kegiatan keseharian, Tuhan sertai dan adik kami Liam boleh bertumbuh di dalam Tuhan secara jasmani dan rohani, semakin mengenal Tuhan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk Ko Abu juga sekeluarga, adik kami Soleh, terus yang berdoa kiranya Engkau juga yang memulihkan kesehatan dan setiap usaha dan pekerjaan, Engkau yang menolongnya Tuhan. Demikian juga untuk Iamoy, Tuhan berkati usaha dan pekerjaannya, imannya di dalam Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Rangko juga, berkati pekerjaannya, setiap harinya Tuhan tolong. Demikian juga untuk Kokisun, Tuhan tolong setiap usaha pekerjaan, kiranya juga banyak pelanggan dalam setiap usaha ini juga Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk sinode kami yang ada di Palembang, Tuhan berkati, Tuhan tolong juga seluruh pengurus sinode, kiranya Engkau yang menolong mereka setiap apapun program sinode boleh kami kerjakan bersama. Demikian juga untuk jemaah-jemaahnya di Palembang, Tuhan berkati, sertai mereka apapun segala pergumulan penyakit, kiranya Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Keluarga dari Musafiri yang menjadi gembala di sana, Tuhan berkati keluarga bersama kedua anak mereka bersama dengan Tuhan Hayami dan pekerja yang ada di sana. Kiranya juga Engkau yang menolong menyertai apapun yang menjadi program gereja jemaah dari Palembang, kiranya Engkau juga yang memberkati Tuhan. Demikian juga kami terus berdoa untuk lingkungan di mana kami ada saat ini juga, kiranya Engkau yang menjaga, yang menolong kami Bapa. Dan berdoa juga untuk keluarga kami yang ada di Nias, Tuhan berkati keluarga besar, orang tua, adik-adik dalam studi, dalam pekerjaan, Tuhan tolong. Demikian juga berdoa untuk keluarga yang ada di Palembang, berkati mama keluarga besar, Engkau yang menyertai mereka sepanjang hari ini, adik-adik kami, adik-adik dalam pekerjaannya, yang di dalam pelayanannya, dan Heri juga yang ada di Medan bersama dengan Om Talu. Oh Tuhan, sertai mereka juga malam hari ini Bapak. Demikian juga kami yang ada di sini bersama dengan istri dan juga yang Tuhan berkati kami, sertai kami Tuhan. Dan khusus istri hamba-Mu yang sedang hamil, kiranya Engkau yang memberkati terus dengan kesehatan. Dan kami percaya di bawah waktunya nanti kami akan menikmati sukacita daripada
pemirsa juga yang sedang menonton kami malam hari ini Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau tahu apa yang menjadi persoalan mereka. Kiranya Engkau yang menghibur, yang menolong, membuka jalan bagi mereka. Berkati anak-anak mereka, sehingga mereka tumbuh di dalam Tuhan. Berkati usaha mereka. Banyak orang yang membeli, mungkin dalam setiap usaha saat ini pun, mungkin juga mereka mengalami penurunan. Kiranya Engkau yang membangkitkan semangat mereka, supaya mereka tetap berharap kepada Tuhan. Kiranya iman mereka juga tetap hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Mereka semangat bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami sungguh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kami akan istirahat. Kiranya Engkau yang menjaga kami malam hari ini. Pulihkan kami dalam segala kelelahan sepanjang hari ini, sehingga esok hari kami boleh bangun dari tempat tidur kami, mendapatkan kesehatan yang baru daripada Tuhan dan sukacita yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan malam hari ini, supaya kami lebih lagi mengedepankan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kami jangan melihat terlalu besar masalah dalam hidup kami, tapi kami melihat lewat setiap masalah Tuhan akan bekerja begitu ajaib, sehingga kami tetap berada di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Selamat istirahat. Sampai jumpa besok malam 8:30. Kita berdoa lagi bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat istirahat.